warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami melalui PPT. Adapun materi kami yaitu manajemen aset berkelanjutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu A. Pengertian manajemen aset berkelanjutan. Manajemen aset berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan aset. Manajemen menurut George Larteri adalah management is a distinct process consisting of planning, organizing, obtaining, and controlling, utilizing, and at both change and flow in order to accomplish predetermined objective. Artinya, manajemen adalah proses yang berbeda yang terjadi dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan disertai di setiap ilmu pengetahuan dan seni, dan diikuti dengan rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, perorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, sampai penghapusan aset di dalam pengawasan aset. Manajemen aset berkelanjutan adalah manajemen aset yang memperhatikan keberlanjutan. Kesuksesan manajemen aset adalah pelayanan yang terbaik secara berkelanjutan, bukan aset yang terbaik dan bukan juga sembarang aset. Tujuan manajemen aset berkelanjutan. Adapun tujuan dari manajemen aset berkelanjutan adalah untuk memungkinkan organisasi dalam memiliki aset yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya dan untuk menyediakan layanan pendukung sehingga dapat beroperasi secara efektif. Dalam istilah yang lebih abstrak, tujuan manajemen aset berkelanjutan adalah untuk memungkinkan organisasi dalam merealisasikan flow dari aset untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen aset berkelanjutan mendukung realisasian flow dan juga menyeimbangkan biaya keuangan, lingkungan dan sosial, risiko, tingkat dan kualitas layanan, dan kinerja aset. 3. Tujuan utama dalam pengelolaan manajemen aset. Yang number 1, efisiensi pemilikan dan pemanfaatan. Pengelolaan aset yang baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berimplikasi pada pemanfaatan aset yang optimal. Nomor 2, nilai ekonomi serta potensi yang terjaga. Aset yang dikelola dengan baik akan menjaga nilai ekonomi aset tetap stabil dan akan meningkatkan keuntungan dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Nomor 3, objektivitas dalam pengawasan, pengendalian, peruntukan, penggunaan, serta pengalihan kekuasaan. Pengawasan terhadap aset akan lebih terarah apabila pengelolaan aset dilakukan dengan baik. Tantangan manajemen aset berkelanjutan. Yang A, keberlanjutan atau disebut sustainability. Keberlanjutan atau sustainability adalah penggunaan metode secara sadar dan produktif yang berdampak positif bagi harmoni manusia dan bumi. Jadi, keberlanjutan akan berdampak baik bagi bumi sekaligus memberi kebaikan pada manusia untuk waktu yang berkesinambungan. Yang B, pertumbuhan populasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KKBI, populasi memiliki arti seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Melalui penjelasan tersebut dapat diartikan populasi adalah sebuah
untuk orang-orang atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu. C. Perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak pada meningkatnya risiko operasional, bisnis, dan bangunan seperti meningkatnya rembesan air dalam gudang akibat meningkatnya curah hujan atau meningkatnya biaya perbaikan akibat terjadinya banjir dari tanah tahun ke tahun. Isu terkini dalam manajemen aset. Yang pertama, environmental atau lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembangan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sustainability, berkelanjutan. Bahasa Inggris sustainability berasal dari kata sustain yang artinya berlanjut dan ability yang artinya kemampuan, yaitu sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. C. Resiliences, daya tahan atau berdaya tahan adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Strategi dan tindakan khusus untuk pengurangan risiko dan manajemen. Yang pertama, manajemen aset selama masa hidupnya. Yang kedua, peningkatan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, manajemen informasi. Yang keempat, memperluas penyusunan tata kelola. Memperbaiki aset yang ada. Selama masa guna aset, perusahaan pasti sering mengalami masalah seperti karena maintenance atau pemeliharaan yang terlalu sering atau terlalu jarang. B. Melakukan desain ulang proses. Bisnis proses redesign merupakan desain ulang terhadap proses-proses dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja proses dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap proses yang sedang atau telah berlangsung di dalam perusahaan. C. Space management. Manajemen ruang adalah pengelolaan inventaris ruang fisik organisasi. Ini melibatkan pelacakan berapa banyak, mengelola informasi, gunain dan membuat rencana tata ruang. D. Pengaturan jadwal. Menurut Segar tahun 2004, suatu manajemen aset terdiri dari 5 tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berkaitan. Tahapan kerja manajemen aset meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian optimalisasi aset, dan pengembangan OSIMA, sistem informasi manajemen aset. E. Penggunaan fitur plug and play. Plug and play atau yang terkadang juga disingkat dengan VNP merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah perangkat yang langsung bekerja ketika perangkat tersebut tersambung. F. Menggunakan jasa pihak lain. Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang atau jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai penggunanya, tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunanya. Kebijakan manajemen aset berkelanjutan. Keberlanjutan kebijakan manajemen dimulai dari perencanaan aset yang berorientasi pada penggunaan aset yang ramah lingkungan, kebijakan penggunaan yang efisien dan tidak boros, sampai fase pembuangan yang tidak mencemari lingkungan dengan limbah berbahaya.